Di sebuah rumah sederhana namun penuh kehangatan di pinggiran kota, hiduplah sepasang suami istri bernama Rani dan Bayu. Rumah itu tidak mewah, namun terasa nyaman. Setiap sudutnya mencerminkan kehidupan yang tenang dan penuh kasih. Sudah 5 tahun mereka membina rumah tangga bersama. Dan selama itu pula, Rani tumbuh menjadi istri yang penuh kelembutan, sederhana dalam tutur kata, dan selalu mengutamakan pengertian dalam menyelesaikan setiap persoalan. Rani bukan tipe istri yang suka menuntut. Sejak awal menikah dengan Bayu, ia sudah menyadari bahwa rumah tangga bukan sekadar tentang cinta, tetapi juga perjuangan. Maka dari itu, ia rela melepaskan pekerjaannya di sebuah kantor demi fokus membina keluarga. Ia percaya, dengan mendampingi suaminya dari rumah, ia bisa memberikan yang terbaik bagi pernikahan mereka. Keputusan itu diambil bukan karena paksaan, tetapi atas dasar cinta dan keikhlasan. Bayu sendiri adalah sosok pria yang tampak bertanggung jawab. Di tahun-tahun pertama pernikahan, ia memang masih berjuang secara ekonomi. Gaji sebagai pegawai marketing di perusahaan swasta belumlah besar. Namun Rani tidak pernah mengeluh. Ia justru mengambil inisiatif membuka usaha kecil-kecilan dari rumah, menjual kue kering dan makanan ringan secara daring. Sedikit demi sedikit, usaha itu mulai dikenal tetangga, dan kini pelanggan setianya pun terus bertambah. Rani memang tidak mencetak omset besar. Tapi penghasilan itu cukup untuk menambah biaya rumah tangga tanpa membebani Bayu. Ia bahkan sering menabung diam-diam demi impian mereka memiliki rumah sendiri suatu hari nanti. Rani percaya, setiap tetes keringat yang ia keluarkan akan menjadi bekal terbaik untuk masa depan mereka. Bayu pun, di mata Rani, adalah suami yang penyayang. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, ia selalu mencium kening Rani dan mengatakan, "Doain aku ya, sayang. Aku kerja buat kita." Kata-kata sederhana itu selalu membuat Rani tersenyum. Ada rasa bangga yang tumbuh karena ia merasa dicintai dan dihargai. Bahkan di hadapan keluarga besarnya, Bayu kerap memuji Rani, mengatakan bahwa istrinya adalah wanita yang sabar, pintar mengatur keuangan, dan selalu ada di saat sulit. Rani itu istri idaman. Nggak pernah rewel, nggak pernah nuntut. "Aku beruntung banget punya dia," kata Bayu suatu hari saat arisan keluarga. Kalimat itu membuat pipi Rani memerah malu. Ia tahu, pujian seperti itu tidak selalu diucapkan setiap hari. Tapi baginya, ucapan tulus seperti itu sudah cukup untuk membuat lelahnya seketika sirna. Keluarga Bayu pun menyukai Rani. Meski berasal dari latar belakang ekonomi yang biasa saja, Rani pandai membawa diri. Ia selalu menghormati mertua, bahkan sering mengirim makanan atau membelikan obat jika mendengar mereka sedang sakit. Hubungan Rani dengan ipar-iparnya pun baik. Ia tidak pernah ikut campur urusan orang lain, namun selalu hadir jika dibutuhkan. Hari-hari Rani diisi dengan rutinitas yang nyaris sama. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, membereskan rumah, lalu mulai mengurus pesanan kue dari pelanggan tetap. Di sela waktu, ia akan mengecek pesan-pesan masuk dari pembeli atau mempromosikan dagangannya di media sosial. Malam hari, ia kembali menyambut Bayu pulang, menyajikan makan malam hangat, dan menghabiskan waktu bersama sambil menonton televisi atau sekadar berbincang. Kadang, jika Bayu pulang lebih awal, mereka akan makan malam sambil bercanda ringan. Rani akan bercerita tentang pelanggan barunya, atau pengalaman lucu saat mengantarkan pesanan. Bayu mendengarkan, tertawa, dan sesekali memberi saran. Kebersamaan itu membuat Rani merasa bahwa rumah adalah tempat terbaik di dunia. Hubungan mereka yang hangat juga menjadi panutan di lingkungan sekitar. Tak jarang tetangga memuji keharmonisan rumah tangga mereka. Bahkan ada beberapa teman Rani yang iri dalam arti positif, dan menjadikan Rani sebagai tempat curhat ketika rumah tangga mereka dilanda masalah. "Enak ya kamu, suamimu perhatian dan kerja keras," kata seorang teman Rani suatu hari. Rani hanya tersenyum dan menjawab singkat,
Semua rumah tangga butuh usaha dan doa. Di tahun kelima pernikahan mereka, Bayu mulai menapaki posisi yang lebih baik di tempat kerjanya. Ia kini menjabat sebagai supervisor, menangani tim pemasaran, dan mulai sering diundang ke acara pertemuan bisnis atau training luar kota. Gajinya pun meningkat. Dan yang paling membuat Rani bersyukur, Bayu tidak berubah. Ia masih pria yang sama, yang selalu memeluknya setiap pagi dan menanyakan kabarnya setiap sore lewat pesan singkat. Ketika gaji Bayu naik, Rani menyarankan untuk mulai mencicil rumah. Selama ini mereka tinggal di rumah warisan keluarga Bayu. Bukan tidak nyaman, tapi Rani ingin mereka punya tempat tinggal yang benar-benar milik berdua, hasil dari kerja keras mereka. Bayu pun setuju. Bersama-sama, mereka mulai mencari rumah sederhana di kompleks baru. Dan saat akhirnya berhasil membeli rumah dengan sistem kredit, mereka merayakan dengan makan malam sederhana berdua, di rumah makan langganan waktu pacaran dulu. Satu-satu impian kita tercapai ya, Bayu, ucap Rani sambil menatap suaminya. Bayu menggenggam tangannya dan mengangguk. Semua karena kamu juga, Ran. Kamu support aku dari awal. Kalimat itu membuat Rani yakin bahwa segala pengorbanannya selama ini tidak sia-sia. Ia tidak butuh hadiah mewah, cukup ucapan seperti itu untuk membuatnya merasa dihargai. Ia selalu percaya bahwa suaminya adalah orang yang tahu cara mencintai dan menghargai pasangan. Namun di balik semua kebahagiaan itu, Rani tidak menyadari bahwa pelan-pelan, roda kehidupan akan mulai berputar. Ia tidak tahu bahwa kehangatan yang selama ini membalut rumah tangganya perlahan akan diuji oleh ego, gengsi, dan perasaan yang mulai berubah arah. Tapi di titik ini, Rani hanya tahu satu hal, bahwa ia adalah seorang istri yang mencintai dengan tulus, memberikan yang terbaik, dan percaya bahwa kesetiaan adalah dasar paling kuat dalam pernikahan. Untuk saat ini, rumah tangga Rani dan Bayu adalah potret dari kehidupan yang diimpikan banyak orang. Tanpa pertengkaran, tanpa konflik besar, dan tanpa drama. Semua berjalan seperti biasa, damai, sederhana, dan penuh cinta. Tapi seperti tenangnya laut sebelum badai, kebahagiaan ini tak selamanya abadi. Dan Rani, cepat atau lambat, akan mengetahui kenyataan yang akan mengguncang seluruh kepercayaannya terhadap suami yang ia cintai sepenuh hati. Hari-hari yang biasanya berjalan tenang perlahan mulai berubah, namun bukan dengan cara yang langsung disadari oleh Rani. Perubahan itu datang seperti angin yang tak terlihat, terasa, tapi tak bisa dijelaskan dengan pasti. Bayu, yang biasanya pulang kerja menjelang maghrib dan langsung disambut hangat oleh aroma masakan Rani, mulai datang lebih larut dari biasanya. Awalnya hanya selisih setengah jam, lalu jadi 1 jam, lalu bahkan sampai tengah malam. Maaf, sayang. Tadi ada rapat mendadak sama klien. Begitu alasan yang paling sering keluar dari mulut Bayu. Rani, yang selalu berusaha memahami, hanya tersenyum sambil menutup kembali tudung saji berisi makan malam yang tak disentuh. Ia tak pernah membantah, apalagi curiga. Dalam pikirannya, Bayu memang sedang naik daun. Jabatan baru tentu saja datang dengan tanggung jawab lebih besar. Aku sudah siapkan ayam lada hitam kesukaanmu, ucap Rani suatu malam, saat Bayu baru tiba pukul 10 lewat. Bayu hanya mengangguk tanpa semangat, lalu berlalu ke kamar mandi. Rani memandang punggung suaminya dengan senyum yang perlahan pudar. Tapi ia tetap kuatkan hatinya. Ia yakin Bayu lelah. Ia yakin tak ada yang berubah. Hanya fase kerja yang sedang padat. Namun, bukan hanya waktu pulang yang berubah. Bayu juga mulai terlihat berbeda dalam bersikap. Jika dulu ia selalu menyempatkan waktu bertanya tentang usaha kue Rani atau menawarkan bantuan saat melihat Rani sibuk mengemas pesanan, kini ia hanya lewat begitu saja. Bahkan sering terlihat terganggu ketika melihat rumah sedikit berantakan karena aktivitas Rani. Aku udah bilang, kalau usaha kamu makin ramai, mending cari pegawai bantuin. Rumah jadi kayak gudang begini, kata Bayu suatu sore.
nadanya datar, tanpa nada peduli seperti biasanya. Rani terdiam. Ia tak menyangka ucapan itu keluar dari suami yang dulu selalu memuji kerja kerasnya. Ia ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa uang belum cukup untuk gaji pegawai. Tapi ia urungkan. Mungkin Bayu memang sedang stres. Ia tak ingin memperkeruh suasana. Puncak keheranan Rani terjadi saat Bayu mulai menyuruhnya berdandan lebih mewah saat hendak keluar bersama. Awalnya, Bayu memberi komentar ringan. "Ran, besok kita makan malam bareng temanku. Kamu pakai yang lebih elegan, ya. Jangan pakai baju rumah kayak biasanya." Rani sempat tertawa, mengira itu hanya candaan. Tapi ketika hari itu tiba dan ia mengenakan blus sederhana serta celana kulot favoritnya, Bayu langsung berkomentar saat melihatnya di ruang tamu. "Serius kamu mau keluar pakai itu? Aduh, Ran, ini bukan pasar. Kamu tuh istri supervisor. Harusnya bisa tampil lebih, gimana ya? Pantaslah." Ucapan itu menusuk hati Rani. Bukan karena disuruh berdandan, tapi karena nada Bayu yang terdengar seperti merendahkan. Dulu, Bayu tak pernah peduli baju apa yang Rani kenakan. Bahkan, ia pernah bilang, "Kamu cantik pakai apa aja, asal nyaman." Tapi kini, ucapan itu sudah tak pernah terdengar lagi. Meski hatinya mulai terusik, Rani menahan diri untuk tidak berprasangka. Ia mengganti pakaiannya dengan gamis bermotif bunga dan menambahkan sedikit riasan di wajahnya. Bayu terlihat puas dan berkata, "Nah, gitu dong. Baru cocok jadi istri Bayu." Rani tersenyum hambar. Hatinya terasa sesak. Ia mulai merasa ada jarak yang perlahan tumbuh di antara mereka. Jarak yang tidak terlihat tapi jelas terasa. Seperti ada tembok tipis yang mulai membatasi kehangatan yang dulu pernah ada. Malam-malam Rani kini lebih sering dihabiskan dalam diam. Ia menatap telepon genggamnya, memandangi chat yang tak pernah dibalas cepat oleh Bayu seperti dulu. Jika dulu Bayu akan membalas dengan emoji lucu atau sekadar menelpon balik saat Rani mengirim pesan, sekarang semua tinggal centang dua yang sunyi. Tapi sekali lagi, Rani mencoba menepis perasaannya. Ia menenangkan diri dengan berpikir bahwa semua ini hanya fase. Semua rumah tangga pasti punya masa seperti ini. Ia tidak ingin menjadi istri yang terlalu curiga. Ia masih percaya bahwa cinta itu ada dan Bayu tidak berubah. Suatu malam, ketika Rani sedang menyetrika baju di ruang tengah, Bayu datang dan berkata, "Besok ikut aku ke acara kantor, ya. Reuni sama teman-teman marketing. Sekalian kamu kenalan sama relasi-relasiku." Rani langsung mengangguk. Ia merasa senang. Sudah lama mereka tidak menghadiri acara bersama. Mungkin ini saat yang tepat untuk membangkitkan kembali kehangatan yang sempat memudar. Ia pun mulai menyiapkan pakaian terbaiknya. Ia memilih gaun sederhana berwarna pastel, menyetrikanya rapi, dan malam harinya ia luluran serta merawat wajahnya. Keesokan harinya, Rani bangun lebih pagi dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan untuk Bayu, dan bahkan membuat bekal kecil untuk perjalanan. Bayu tampak lebih ceria pagi itu, membuat Rani merasa senang. Ia berharap momen ini akan menjadi titik balik dari kebersamaan mereka. Saat tiba di lokasi acara, sebuah restoran semi mewah di pusat kota, Rani mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bayu bersikap sedikit berbeda. Ia lebih sering sibuk dengan ponselnya dan terlihat agak canggung saat berjalan di samping Rani. Ketika mereka bertemu dengan beberapa teman Bayu, senyuman hangat Rani tak mendapat sambutan serupa. "Hei, Bayu. Wah, ini istrimu? Cantik juga," sapa salah satu rekan Bayu, seorang wanita berdandan mewah yang Rani kenali dari foto-foto Instagram Bayu. "Namanya Dina." Bayu tertawa, lalu menjawab sambil melirik ke arah Rani. "Iya, dia lebih nyaman di rumah. Urusan dapur nomor 1. Hehehe." Teman-temannya ikut tertawa. Rani tersenyum kaku. Tak berhenti sampai di situ.
Sepanjang acara Bayu beberapa kali melontarkan candaan yang mengarah pada kesan bahwa Rani hanyalah istri rumahan yang tidak tahu apa-apa soal dunia luar. Istriku ini nggak ngerti deh kalau aku ngomongin strategi marketing. Dia MAH tahunya ngulenin adonan aja, kata Bayu di sela-sela makan malam. Teman-temannya tertawa lagi. Rani diam. Ia mencubit jari tangannya sendiri di bawah meja, mencoba menahan perasaan. Saat acara selesai dan mereka pulang ke rumah, Rani tak banyak bicara. Ia duduk di mobil dengan tatapan kosong menembus jendela. Bayu mengemudi sambil bersiul kecil, seolah tidak terjadi apa-apa. "Kenapa diam aja?" tanya Bayu. Rani menoleh perlahan. "Kamu nggak sadar ya? Tadi kamu beberapa kali merendahkan aku di depan teman-temanmu." Bayu menghela napas panjang. "Ah, Ran, kamu ini baper banget. Itu cuma candaan. Lagian kamu kan memang nggak ngerti dunia kerja. Biasa ajalah." Rani terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa cintanya sedang diuji bukan karena perselingkuhan atau masalah ekonomi, tapi karena harga dirinya sebagai istri sedang diinjak dengan halus oleh suaminya sendiri. Malam itu, Rani berbaring dengan mata terbuka. Bayu sudah tertidur pulas di sebelahnya, mendengkur ringan. Tapi hati Rani terasa begitu berat. Ia bukan wanita yang mudah marah. Ia tidak terbiasa membantah atau menuntut. Tapi ada sesuatu yang mulai bergolak dalam dirinya. Perasaan kecil yang perlahan tumbuh, memberitahunya bahwa apa yang ia alami ini bukan sekadar fase. Bahwa mungkin ada hal yang lebih besar sedang menunggu untuk ia hadapi. Dan untuk pertama kalinya, Rani mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah aku masih dihargai dalam rumah tangga ini? Cahaya sore perlahan meredup saat mobil yang membawa Rani dan Bayu memasuki halaman hotel tempat acara reuni kantor Bayu diadakan. Hotel bintang 4 itu tampak megah. Lampu-lampunya mulai menyala dan menerangi halaman dengan cahaya kekuningan yang hangat. Rani memandang keluar jendela dengan gugup. Malam ini adalah malam istimewa. Seharusnya ia telah bersiap dengan gaun elegan warna krem yang baru dibelinya 2 hari lalu, dan menyanggul rambutnya rapi. Semua ia lakukan agar bisa tampil pantas di hadapan teman-teman kerja Bayu, sekaligus menunjukkan bahwa ia bukan istri yang biasa-biasa saja. Namun sejak mereka turun dari mobil, Rani sudah bisa merasakan sikap Bayu yang berbeda. Suaminya itu tak menggandeng tangannya seperti biasa. Bahkan, ia terlihat terburu-buru melangkah ke pintu lobi hotel, meninggalkan Rani yang harus menyesuaikan langkah dengan sepatu hak barunya. Sambil menahan degup canggung di dada, Rani mengikuti dengan langkah kecil dan senyum tipis yang dipaksakan. Di dalam ballroom hotel, suasana sudah ramai. Meja-meja bundar berjajar rapi, dihias dengan taplak putih dan vas bunga segar. Musik lembut mengalun dari sudut ruangan, di mana seorang penyanyi solo tengah menghibur para tamu. Rani berdiri di samping Bayu yang sibuk menyalami satu persatu rekan kerjanya. Tapi bukan itu yang membuat hati Rani mencubit, melainkan fakta bahwa Bayu tidak memperkenalkannya sama sekali. Rani hanya berdiri, seperti bayangan yang tak dianggap. Ketika akhirnya Bayu menyadari kehadirannya, ia melirik ke belakang dan berkata, "Oh iya, ini istriku." Ucapan itu bahkan terdengar tanpa rasa bangga, seperti menyebutkan barang bawaan yang tertinggal. Teman-teman Bayu memandang Rani dan tersenyum sopan. Beberapa wanita memuji penampilannya. "Cantik juga ya, istrinya Bayu," ujar salah satunya. Tapi reaksi Bayu justru menusuk. "Iya, biasanya sih dia lebih sering pakai daster. Ini udah aku paksa dandan biar nggak malu-maluin." Suara tawa meledak di sekeliling mereka. Rani membeku. Senyum di bibirnya perlahan menghilang. Matanya menatap Bayu dengan campuran kecewa dan bingung. Tapi Bayu tidak menyadari, or lebih tepatnya, pura-pura tidak peduli. Selama acara berlangsung, Bayu duduk di kursi tengah bersama kelompok teman-teman dekatnya.
Rani duduk di sebelah kiri, tak banyak bicara. Ia hanya mendengarkan percakapan yang tak ia pahami, yang penuh dengan istilah bisnis dan strategi pasar. Saat mencoba ikut menimpali, Bayu langsung menyelanya dengan nada dingin. "Ran, kamu nggak ngerti. Ini bukan soal jualan kue online kayak yang kamu lakuin. Ini beda level," ucap Bayu sambil terkekeh. Teman-temannya pun ikut tertawa lagi. Luka di hati Rani makin dalam. Bukan karena dia merasa rendah, tapi karena pria yang ia hormati dan cintai justru menjadi orang pertama yang menjatuhkannya di hadapan orang lain. Seolah-olah semua usaha dan pengorbanannya selama 5 tahun terakhir tidak berarti apa-apa. Tak berhenti di situ. Saat seorang teman wanita bertanya apa pekerjaan Rani, Bayu justru menjawab lebih dulu. Dia ibu rumah tangga sejati. Gak tahu apa-apa soal dunia luar. Dia jagain rumah, aku yang urus masa depan. Kalimat itu terdengar sangat merendahkan. Bukan hanya bagi Rani sebagai istri, tapi juga sebagai pribadi. Ia bisa menerima jika Bayu tidak bangga akan pekerjaannya, tapi menghinanya seperti itu di depan umum, di depan orang-orang yang bahkan baru dikenalnya malam itu, adalah penghinaan yang terlalu pahit untuk ditelan. Rani menatap lantai karpet hotel. Ia menahan air mata yang mulai memenuhi pelupuk. Ia tahu bahwa menangis di tempat itu hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Maka ia memilih diam. Namun diamnya bukan karena pasrah, melainkan karena kecewa yang sudah mencapai batas terjauh. Seakan-akan tak ada lagi kata yang bisa mewakili apa yang ia rasakan malam itu. Setelah acara selesai, Bayu masih sempat bercengkerama dengan beberapa temannya. Ia tertawa lebar, bercanda, bahkan terlihat lebih hidup dibanding saat bersama Rani beberapa waktu terakhir ini. Rani berdiri tak jauh, masih dengan senyum kaku yang kini terasa makin berat untuk dipertahankan. Ia ingin pulang. Ia ingin menghapus riasannya, melepas gaun ini, dan kembali menjadi dirinya sendiri, bukan bayangan yang hanya dianggap pelengkap. Di perjalanan pulang menuju kamar hotel yang mereka sewa malam itu, suasana mobil sunyi. Bayu menyetir sambil memainkan radionya, tak menyadari bahwa air mata Rani telah jatuh diam-diam di pipinya. Ketika mobil berhenti di parkiran dan mereka berjalan menuju kamar, Rani tetap diam. Ia tak ingin berkata apapun. Namun, saat mereka masuk kamar dan Bayu melepas jasnya, ia akhirnya bertanya, "Kenapa kamu dari tadi diam aja, Ran?" Rani menatap Bayu dengan mata yang sudah bengkak karena menahan tangis. "Kamu sadar enggak? Kamu udah mempermalukan aku malam ini." Bayu, alih-alih menyesal, hanya mengangkat alis. "Hah? Maksud kamu?" "Lah, itu kan cuma candaan. Nggak usah baperlah. Semua orang juga ketawa." "Semua orang ketawa, tapi aku sakit." "Yu." Suara Rani akhirnya pecah. "Kamu bilang aku nggak ngerti dunia luar. Kamu bilang aku cuma bisa jagain rumah. Kamu lupa ya? Siapa yang nemenin kamu dari nol? Siapa yang bantu kamu ngumpulin uang buat DP rumah? Siapa yang tiap malam kamu bangunin buat cerita soal kerjaan, dan aku selalu dengarkan?" Bayu menghela napas dan duduk di sofa. "Ran, itu nggak perlu dibesar-besarkan. Di depan teman-teman, aku cuma pengen kelihatan asik aja. Kamu terlalu sensitif. Kalau itu yang kamu anggap asik, menghina istri sendiri demi terlihat keren, maka kamu berhasil, Yu. Tapi kamu juga berhasil melukai aku lebih dalam dari yang pernah kamu lakukan." Bayu tak menjawab. Ia malah berdiri dan masuk ke kamar mandi, meninggalkan Rani yang berdiri di samping ranjang dengan dada yang sesak. Malam itu, tidak ada pelukan. Tidak ada maaf. Tidak ada penyesalan. Ketika Bayu keluar dari kamar mandi dan langsung merebahkan diri di ranjang, Rani masih duduk di pojok jendela. Ia menatap keluar, memandangi lampu kota yang berkelip. Tangisnya tak lagi bisa ditahan. Ia menangis dalam diam, menutup mulutnya dengan telapak tangan agar tak terdengar. Ia menangis bukan hanya karena sakit hati,
Tapi karena mulai sadar bahwa ia telah menyayangi seseorang yang kini tidak lagi menghargai keberadaannya. Malam itu terasa panjang. Dan di dalam kesunyian kamar hotel yang mewah, Rani belajar bahwa luka terdalam bukan berasal dari musuh, melainkan dari orang yang paling kita percaya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rani benar-benar merasa sendirian. Pagi itu, matahari terbit seperti biasa. Sinar hangatnya menembus sela tirai kamar, menyinari wajah Rani yang sudah terjaga bahkan sebelum alarm berbunyi. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi Bayu yang masih terlelap, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tak ada percakapan semalam, tak ada permintaan maaf, tak ada penyesalan. Bayu tetap seperti biasanya, dingin, tenang, dan merasa benar. Sementara itu, di dada Rani, masih tersisa luka yang dalam, yang terus menganga sejak malam reuni itu. Rani menarik napas panjang. Ia tahu, luka yang ia rasakan tidak akan sembuh hanya dengan diam. Tapi untuk saat ini, ia belum siap untuk berkonfrontasi. Ia memilih diam. Namun, diamnya bukan berarti menyerah. Diamnya adalah awal dari sebuah keputusan untuk mulai menjauh secara emosional dari suaminya sendiri. Hari-hari berikutnya, Rani menjalani rutinitas rumah tangga seperti biasa. Ia tetap memasak, mencuci, dan membereskan rumah. Ia tidak pernah mengabaikan kewajibannya sebagai istri. Tapi yang berbeda adalah caranya memandang Bayu. Dulu, setiap kali Bayu pulang, Rani selalu menyambut dengan senyum hangat dan sapaan lembut. Kini, ia hanya menyapa sekadarnya. Dulu, setiap cerita Bayu tentang pekerjaannya disimak dengan antusias. Sekarang, Rani hanya mengangguk tanpa benar-benar peduli. Jarak itu semakin terasa ketika Bayu tak juga menyadari perubahan dalam sikap Rani. Ia bertingkah seolah semuanya baik-baik saja, seolah malam reuni itu tak meninggalkan bekas apa-apa. Bahkan saat Rani berhenti menyiapkan bekal untuknya, Bayu tidak bertanya. Saat Rani tak lagi bertanya tentang pekerjaannya, Bayu hanya menganggap itu hal sepele. Baginya, selama rumah tetap bersih dan makan malam tersedia, tak ada yang perlu dipermasalahkan. Rani mulai sering merenung sendirian di ruang tamu. Setiap sudut rumah ini menyimpan kenangan. Sofa yang dulu mereka beli dari hasil menabung bersama. Meja makan yang dipilih berdua di toko furnitur. Bahkan tirai jendela itu, Rani yang menjahit sendiri dengan penuh semangat. Tapi semua itu kini terasa hambar. Seolah rumah ini hanya menjadi tempat tinggal, bukan lagi rumah tangga yang dipenuhi cinta. Ia mulai memutar kembali kenangan-kenangan lama. Betapa dulu ia rela melepas karirnya di kantor demi fokus menjadi istri dan pendamping Bayu. Ia mengingat bagaimana ia dulu menutup usahanya, usaha online kue kering yang sudah mulai dikenal banyak orang, karena Bayu merasa ia terlalu sibuk dan kurang fokus pada rumah tangga. Udah, Ran. Kamu bantu aku aja urus rumah. Fokus ke suami. Bisnis itu ngerepotin, kata Bayu waktu itu. Dan Rani, dengan cinta yang besar, menuruti. Ia menutup akun jualannya, mengembalikan sisa pre-order, dan menghentikan kerjasama dengan pelanggan yang setia. Ia percaya bahwa mendampingi suami lebih penting daripada mengejar mimpinya sendiri. Namun kini, saat ia duduk dalam sunyi, semua pengorbanan itu terasa sia-sia. Yang ia dapat hanyalah perlakuan dingin, bahkan hinaan di depan orang lain. Ia mulai sadar bahwa tidak ada yang akan benar-benar menghargai perempuan yang hanya memberi tanpa pernah menuntut. Dan mungkin, inilah waktunya untuk bangkit. Bukan untuk membalas, tapi untuk berdiri kembali sebagai dirinya sendiri. Malam itu, setelah memastikan Bayu tertidur, Rani membuka laptop lamanya yang sudah lama teronggok di lemari. Dengan jari-jari gemetar, ia kembali membuka akun media sosial bisnis yang dulu pernah ia tutup. Ia sempat ragu. Akun itu sudah lama mati. Tapi saat ia melihat notifikasi pesan dari pelanggan lama yang bertanya apakah usahanya masih jalan,
Hatinya kembali bergetar. Rani mulai merancang ulang strategi sederhana. Ia memotret ulang beberapa produk kue kering yang ia buat, mengganti desain katalog digital, dan mengunggah ulang testimoni-testimoni lama. Ia tak berani mengumumkan secara besar-besaran, tapi perlahan, ia mulai aktif kembali. Keesokan harinya, ia membuat 1 toples nastar dan 1 toples kastengel. Ia foto hasilnya dengan pencahayaan alami dari jendela dapur, lalu memposting di akun bisnisnya dengan caption sederhana, "Nastar lembut Homemade, kembali tersedia untuk pemesanan terbatas. DM untuk info." Tak disangka, dalam waktu kurang dari 2 jam, ada 5 pesan masuk. 5 pelanggan lama yang langsung antusias ingin memesan. Rani tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca. Bukan karena uang yang akan ia dapat, tapi karena rasa percaya diri yang perlahan tumbuh kembali. Ia mulai menyusun jadwal. Pagi hari tetap seperti biasa, mengurus rumah dan memasak. Tapi siang hingga sore, saat Bayu di kantor, ia gunakan untuk produksi dan promosi. Ia bekerja dalam diam, tanpa menceritakan apapun pada Bayu. Ia tidak ingin usaha ini dipandang remeh atau kembali dihentikan dengan alasan-alasan kosong. Beberapa hari berlalu. Pesanan mulai mengalir. Pelanggan lama mulai menyebarkan kabar kembalinya bisnis Rani ke teman-teman mereka. Bahkan, ada satu kafe kecil di pusat kota yang tertarik memajang produk kuenya di rak camilan. Rani merasa semangatnya kembali. Ia mulai membeli bahan baku dalam jumlah lebih besar, mencatat keuangan dengan rapi, dan menyisihkan sebagian keuntungan untuk membeli mixer baru yang lebih kuat. Bayu tetap tidak menyadari apapun. Ia masih pulang larut dengan alasan pekerjaan, kadang bahkan tanpa memberi kabar lebih dulu. Dan ketika berada di rumah pun, ia lebih sering sibuk dengan ponsel atau laptopnya. Hubungan mereka menjadi datar. Percakapan hanya seputar kebutuhan rumah atau jadwal belanja. Tidak ada tanya kabar, tidak ada cerita, tidak ada pelukan. Namun kini, Rani tidak lagi menunggu. Ia tidak lagi mengharapkan Bayu berubah atau kembali seperti dulu. Ia mulai menemukan kebahagiaan dari pencapaiannya sendiri, dari semangat yang kembali menyala di dalam dirinya. Ia merasa hidupnya punya arah. Ia punya kendali. Dan yang terpenting, ia mulai kembali mencintai dirinya sendiri. Dalam diam, Rani perlahan membangun kembali harga dirinya yang pernah diruntuhkan oleh orang yang paling ia cintai. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan bukti bahwa ia bukan wanita lemah yang hanya bisa menunggu dan bertahan. Ia adalah wanita yang tahu kapan harus memberi, dan kapan harus berdiri tegak untuk dirinya sendiri. Dan walaupun Bayu belum tahu apa-apa, waktu akan membuktikan siapa yang benar-benar punya nilai di mata dunia. Bukan karena jabatan, bukan karena status, tapi karena ketulusan, kekuatan, dan tekad yang tak pernah padam. Hari-hari Rani kini tak lagi sesunyi dulu. Aroma mentega panggang, taburan keju, dan adonan kue yang lembut menjadi rutinitas harian yang menyenangkan. Sejak kembali membuka usahanya, Rani perlahan menemukan kembali jati dirinya. Pesanan datang hampir setiap hari, terutama menjelang akhir pekan. Pelanggan lama berdatangan, bahkan ada beberapa influencer kecil yang tertarik mempromosikan produknya setelah melihat unggahan-unggahan estetik dari akun media sosial milik Rani. MBK Rani, bisa pesen 10 toples buat acara lamarannya, seperti dulu ya model bosnya. Infonya masih seperti dulu, kan, Mbak? Saya mau pre-order buat arisan minggu depan. Wah, kue Mbak Rani ini bikin nostalgia. Aku siap endorse kalau Mbak mau. Rani membaca pesan-pesan itu dengan mata berkaca-kaca. Semua ini datang bukan karena instan, tapi karena kerja keras dan ketulusan yang dulu sempat ia kubur demi memenuhi peran sebagai istri. Sekarang, ia menjalankan bisnisnya secara diam-diam, bukan karena takut, tapi karena ia tidak ingin lagi mengulangi kesalahan lama. Menunggu pengakuan dari seseorang yang tidak pernah benar-benar menghargai.
Uang yang ia hasilkan dari pesanan dan beberapa endorsement mulai mengalir ke rekening pribadi yang sudah lama tidak ia sentuh. Ia mencatat semua pengeluaran dan pemasukan dengan teliti. Bahkan mulai menabung untuk membeli peralatan baking profesional. Namun semua ini tetap ia simpan rapat dari Bayu. Tidak ada cerita, tidak ada laporan. Bukan karena menyembunyikan, tapi karena ia tahu Bayu tak akan peduli. Atau lebih tepatnya, akan meremehkan. Bayu kini semakin sering pergi dari rumah. Jika dulu ia masih menyempatkan diri sarapan atau makan malam bersama, kini ia jarang terlihat di meja makan. Pulang larut malam sudah menjadi kebiasaan, dan jika ditanya, jawabannya tak pernah berubah. Biasa, urusan kantor. Namun belakangan, nama seorang wanita sering keluar dari mulut Bayu, Dina. Barusan meeting sama Dina, dia punya ide bagus buat ekspansi klien. Dina ngajakin aku ikut konferensi di Bandung, katanya penting banget. Dina bilang style aku harus lebih necis, katanya biar kelihatan, direksi material. Nama itu terus terulang. Dan meskipun Bayu menyebutnya dengan nada biasa, Rani tidak buta. Ia tahu naluri perempuan jarang salah. Dina adalah wanita yang mereka temui di acara reuni kantor. Wanita dengan penampilan mencolok dan percaya diri tinggi yang sejak awal sudah menunjukkan ketertarikan aneh pada Bayu. Tapi Rani memilih diam. Ia menyimpan semua kegelisahannya sendiri, seperti biasa. Yang membuat Rani paling teriris bukan hanya karena nama Dina sering disebut, tetapi karena perlakuan Bayu yang mulai memperlihatkan perubahan dalam cara memandang istrinya. Kritik demi kritik datang dengan cara yang menyakitkan. Ran, kamu coba deh lebih dandan kalau di rumah. Masa tiap hari daster melulu? Kamu tuh jangan kelihatan kampungan. Kayaknya udah saatnya ikut kelas grooming deh. Lihat tuh istri teman-temanku. Cara berpikirnya modern. Kamu tuh harus up to date. Jangan cuma tahu kue dan dapur. Kalimat-kalimat itu menusuk seperti sembilu. Dulu, Bayu selalu bilang ia menyukai kesederhanaan Rani. Dulu, ia bilang Rani adalah pendamping terbaik, yang tidak neko-neko dan selalu ada. Tapi sekarang, Rani seperti sedang dibandingkan dengan standar baru yang tidak pernah ia buat. Ia tidak membalas. Tidak melawan. Ia hanya tersenyum datar sambil melanjutkan aktivitasnya. Tapi dalam diam, Rani menyusun rencana. Ia tahu, tidak ada gunanya berteriak atau memohon perhatian dari seseorang yang hatinya mulai berpaling. Yang harus ia lakukan adalah memantapkan langkahnya sendiri. Setiap malam, setelah semua pekerjaan rumah selesai, Rani duduk di depan laptopnya. Ia mulai membuat katalog digital, bekerja sama dengan desainer lepas untuk menciptakan logo baru usahanya. Ia juga menghubungi seorang fotografer lokal untuk melakukan sesi pemotretan produk. Ia ingin tampil lebih profesional. Ia ingin membuktikan bahwa wanita rumahan pun bisa punya standar kelas atas, tanpa harus berubah menjadi orang lain. Saat siang, Rani mulai mengemas pesanan dengan label baru. Ia menyewa jasa ekspedisi agar tak harus repot mengantar sendiri. Sambil mendengarkan musik lembut dari radio dapur, ia bekerja dengan semangat yang tidak pernah ia rasakan selama beberapa tahun terakhir. Dan yang membuatnya semakin yakin, banyak pelanggan baru datang bukan karena murah atau diskon, tapi karena kualitas dan konsistensi. Ada satu momen yang membuat Rani benar-benar tersadar bahwa keputusannya untuk bangkit adalah keputusan yang tepat. Suatu malam, Bayu pulang dan duduk di meja makan sambil membuka galeri ponselnya. Nih ya, kamu harusnya lihat Dina. Dia tuh elegan banget. Cara dia duduk aja udah kayak direktur. Kamu tuh bisa belajar dari dia. Rani hanya memandang sekilas. Di layar ponsel itu terlihat foto seorang wanita mengenakan blazer mahal, rambut rapi dengan makeup tebal. Bayu tersenyum sendiri, kagum. Bukannya cemburu, Rani justru merasa kasihan. Bukan pada dirinya, tapi pada Bayu.
Pria itu bahkan tidak menyadari bahwa wanita yang duduk di depannya, yang ia hina sebagai kampungan, telah membangun usaha sendiri dari nol dan kini menjalin kerjasama dengan brand lokal. Bahkan sedang dipertimbangkan untuk mengisi workshop UMKM sebagai narasumber. "Ran, kamu dengar nggak?" tanya Bayu sambil meneguk air putih. "Dengar," jawab Rani tenang. "Ya, kamu tuh belajar dikit lah. Jangan terlalu nyaman jadi istri rumahan." Rani tersenyum. Kali ini senyumnya tidak pahit, tidak terpaksa. Ia tersenyum karena tahu, sebentar lagi semua akan terlihat. Semua yang ia bangun dalam diam akan berbicara sendiri. Ia tak perlu membantah, karena kenyataan akan menjadi pembuktian paling keras. Dan malam itu, ketika Bayu tertidur di sofa dengan televisi menyala, Rani menatap wajah suaminya dengan tenang. "Besok, kamu akan tahu siapa yang sebenarnya berkelas." Malam itu, suasana rumah tampak sedikit lebih ramai dari biasanya. Bayu pulang membawa 3 orang temannya dari kantor. Semua laki-laki seusianya yang berpakaian rapi dan wangi. Mereka tertawa lepas sejak turun dari mobil, membawa beberapa bungkus makanan dan minuman ringan. "Ran, bantuin dong, siapkan piring sama gelas." Suara Bayu terdengar dari pintu depan sambil melepas sepatunya. Rani yang baru saja selesai mencuci loyang terakhir, buru-buru membersihkan tangannya dari tepung dan minyak, lalu keluar dari dapur. Ia menyambut tamu-tamu Bayu dengan sopan, mengangguk sambil tersenyum. "Silakan duduk ya, Mas," ucapnya pelan. Ruang tengah yang biasanya tenang, malam itu dipenuhi gelak tawa pria-pria dewasa yang sedang membahas pekerjaan, proyek, dan tentu saja, gaya hidup. Mereka duduk santai di sofa, membicarakan gadget terbaru, mobil baru, dan wanita-wanita cantik di kantor yang dianggap sebagai bahan candaan. Bayu duduk di tengah, tampak menikmati posisinya sebagai tuan rumah. Ia begitu percaya diri, begitu santai, seolah tak ada yang salah di hidupnya. Namun semakin lama percakapan berjalan, semakin berubah arah obrolan mereka ke hal-hal yang membuat Rani mulai mengepalkan tangannya diam-diam di balik dapur. Bey, kok tumben malam ini ngajak kita ke rumah? Biasanya nongkrong di kafe mulu loh," tanya salah satu dari mereka sambil menyesap kopi. Bayu tertawa. "Yah, kadang perlu jugalah balikin value rumah ini. Walaupun ya, tempatnya seadanya." Ia melirik sekilas ke arah dapur, tempat Rani sedang menata piring di nampan. Istrimu lagi tuh ya?" tanya teman yang lain sambil membetulkan duduk. "Masih jualan kue." Bayu tertawa. Kali ini lebih keras. "Dia? Ya masih. Bisnis rumahan gitulah. Modal kecil, untung kecil. Cuma biar dia ngerasa ada gunanya, dikit. Biar nggak merasa istri gagal." Tawa mereka meledak. Satu dari mereka menimpali. "Wah, kamu sabar juga ya. Udah mapan gini, masih bertahan sama istri dari zaman belum punya apa-apa." Dan kalimat inilah yang menghancurkan semuanya. "Ya, aku dulu juga nikah karena keadaan sih. Terpaksa. Ya beginilah akibatnya." Rani yang sejak tadi berusaha menahan diri, mendengar kalimat itu dengan sangat jelas. Ia berdiri mematung di ambang dapur, nampan berisi piring di tangannya gemetar. Dada Rani terasa sesak. Kata-kata Bayu barusan seperti tamparan keras. Tidak hanya menghina, tapi juga menginjak seluruh pengorbanan, seluruh cinta, dan seluruh pengabdian yang ia berikan selama ini. Rani melangkah pelan, meletakkan nampan di meja, lalu menatap Bayu dengan sorot mata yang sudah tidak bisa lagi disamarkan. Bukan marah yang meledak-ledak, tapi ketenangan dingin yang membuat suasana ruangan langsung berubah senyap. "Bayu," katanya pelan tapi tegas, "setelah teman-temanmu pulang, aku ingin bicara 4 mata denganmu. Di ruang kerja." Bayu tampak kaget. Ia melirik teman-temannya yang kini terdiam, lalu tertawa canggung. Iya. Nanti aja, Ran. Lagi ngobrol seru nih."
Namun Rani tidak membalas dengan senyum atau basa-basi seperti biasanya. Ia hanya menatap Bayu dalam-dalam, lalu berbalik menuju dapur dan tidak keluar lagi hingga mereka semua selesai. Sekitar pukul 11 malam, tamu-tamu Bayu akhirnya pamit pulang. Suasana yang awalnya semarak kini kembali sunyi, menyisakan ketegangan yang menggantung di udara. Bayu masuk ke dalam rumah, melepaskan jasnya dan berjalan ke dapur, mungkin berharap Rani sudah lupa atau tidak ingin memperpanjang masalah. Namun saat ia membuka pintu dapur, ia melihat Rani sudah duduk rapi di ruang kerja mereka. Di atas meja, ada setumpuk dokumen, sebuah map, dan laptop yang menyala. Lampu meja menyinari wajah Rani yang tampak tenang, terlalu tenang. "Bayu, duduk," ucap Rani tanpa menoleh. Bayu mendekat, sedikit bingung. "Ini apa sih, Ran? Nggak usah serius-serius amat lah. Tadi itu cuma..." "Duduk," ulang Rani, kali ini dengan suara yang lebih dalam. Bayu menurut. Ia duduk di seberang meja, menatap wajah istrinya yang sudah tidak menunjukkan ekspresi apapun. "Bayu," ujar Rani sambil membuka map. "Aku diam selama ini bukan karena aku bodoh. Bukan karena aku lemah. Tapi karena aku masih memberi kesempatan buat kamu sadar. Tapi malam ini, kamu sudah melangkah terlalu jauh." Bayu mengerutkan dahi. "Maksud kamu apa?" Rani menunjukkan satu lembar printan. Itu adalah rekaman percakapan grup WhatsApp kantor yang dikirimkan oleh salah satu istri rekan kerja Bayu yang juga kenal dengan Rani. Di sana, Bayu kerap merendahkan Rani, menyebutnya kampungan, nggak punya kelas, dan beban rumah tangga. Bayu tersentak. "Dari mana kamu?" "Bukan cuma itu," potong Rani. Ia mengambil satu berkas lagi, salinan sertifikat rumah. "Rumah ini, atas nama aku. Bukan kamu. Bukan kita. Aku beli dari tabungan hasil jualanku selama 4 tahun. Kamu tahu uang DP rumah yang kita bayarkan dulu? Itu bukan dari kamu. Itu dari aku. Dari hasil keringat aku bikin kue pagi sampai malam. Kamu pikir semua itu cuma recehan?" Bayu terdiam. Wajahnya mulai pucat. "Dan mulai malam ini," lanjut Rani, berdiri dengan tegak, "kamu keluar dari rumah ini. Aku sudah cukup sabar dihina, dijatuhkan, dipermalukan. Di depan orang lain, kamu hina aku seolah aku bukan siapa-siapa. Padahal kalau bukan karena aku, kamu nggak akan ada di posisi kamu sekarang. Ran, kamu nggak serius kan? Ini rumah kita berdua. Kita suami istri." Bayu mulai panik. Rani mendekat, menatap Bayu dari atas. "Tidak, Bayu. Ini rumahku. Bukan kita. Kamu cuma menumpang selama ini. Dan sebagai pemilik rumah, aku berhak mengusir orang yang tidak tahu diri." Bayu berdiri, membanting tangannya ke meja. "Kamu pikir kamu bisa semudah itu ngusir aku? Aku suami kamu." Rani menahan napas, lalu mengangkat satu surat lagi. "Ini, surat kuasa hukum. Aku sudah konsultasi dengan pengacara sejak sebulan lalu. Jadi, mulai malam ini, kamu punya waktu sampai besok pagi untuk keluar dari rumah ini. Aku tidak akan melarang kamu membawa barang-barangmu. Tapi setelah itu, jangan pernah datang tanpa izin." Bayu melotot. Ia tidak menyangka Rani akan sejauh ini. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa ini hanya emosi sesaat. Tapi saat ia menatap mata Rani, ia sadar, ini bukan ancaman. Ini keputusan. "Mau kamu apa sih, Ran? Cerai? Gitu?" katanya akhirnya. Rani menghela napas panjang. "Aku hanya ingin harga diriku kembali. Kalau kamu pikir aku ini bukan siapa-siapa, maka silakan pergi dan cari yang sesuai dengan standar hidupmu. Tapi kamu tidak bisa terus tinggal di rumah yang kamu sendiri hina pemiliknya." Bayu menatap Rani.
Tak ada air mata di mata perempuan itu. Yang ada hanya ketegasan, keteguhan, dan luka yang terlalu dalam untuk diperbaiki dengan kata maaf. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bayu melihat Rani bukan sebagai istri lemah yang tinggal di dapur, tapi sebagai wanita kuat yang tahu harga dirinya, dan tahu kapan waktunya bangkit dan bertindak. Dan Rani? Ia akhirnya mengambil kembali kendali atas hidupnya, bukan dengan membalas, tapi dengan membuktikan bahwa ia jauh lebih berharga dari apa yang selama ini Bayu kira. Pagi itu terasa berbeda. Udara dingin dari AC yang mengalir di kamar tidur tidak mampu menyejukkan kepala Bayu yang terasa panas. Ia terbangun di sofa ruang tamu dengan leher pegal dan kepala pening, sisa dari malam penuh tekanan yang tak bisa ia lupakan. Tatapan Rani yang dingin, suara tegasnya, dan surat-surat yang diletakkan di atas meja kerja semalam terus terngiang di benaknya. Ia memegang kepalanya sendiri, mencoba memahami bahwa ini bukan mimpi. Rani benar-benar mengusirnya dari rumah yang selama ini ia anggap miliknya. Dengan langkah pelan, Bayu menuju dapur. Namun tak seperti biasanya, tidak ada aroma masakan. Tidak ada Rani dengan daster dan celemeknya. Rumah terasa dingin, kosong, dan bukan miliknya. Tak lama kemudian, suara langkah pelan terdengar dari arah kamar. Rani muncul, mengenakan blus putih polos dan celana panjang hitam. Riasan wajahnya tipis namun elegan. Di tangannya tergenggam setumpuk berkas. Berkas yang sama yang membuat dunia Bayu semalam hancur. "Bayu, aku beri waktu sampai siang ini untuk berkemas dan pergi," ucap Rani tanpa basa-basi. Suaranya datar, tenang, tapi memiliki bobot yang tak terbantahkan. Ia duduk di kursi ruang makan, meletakkan dokumen di atas meja seperti seorang pengusaha yang akan memberikan kontrak terakhir. Bayu menelan ludah. "Ran, tolonglah. Kita ini suami istri. Nggak bisakah kita bicara baik-baik dulu?" Rani menatapnya. "Aku sudah memberimu cukup waktu, cukup pengertian, dan terlalu banyak kesabaran. Sekarang saatnya aku mengambil kembali apa yang memang milikku." Bayu menghampiri meja dengan langkah gusar. Ia melihat dokumen yang disodorkan Rani, surat pembagian harta, salinan kepemilikan rumah, BPKB mobil, rekening usaha, dan surat pengajuan cerai yang telah diajukan melalui kuasa hukum. Kamu serius? Semua ini udah kamu siapkan dari kapan?" Bayu terhenyak. "Sudah lama," jawab Rani singkat. "Sejak kamu mulai merendahkanku, sejak kamu membawa nama wanita lain pulang ke rumah ini lewat candaan dan pujianmu, sejak kamu bilang aku ini kampungan, dan terutama sejak kamu mempermalukanku di depan teman-temanmu. Itu semua adalah akhir dari rasa hormatku padamu." Bayu tertawa kecil, getir, berusaha meredakan ketegangan. "Ran, kita bisa bicara. Kita bisa selesaikan ini. Aku emosi waktu itu. Kamu tahu aku kan, kadang suka kebablasan kalau lagi kumpul. Tapi kebablasanmu bukan 1-2 kali. Ini sudah kebiasaan. Dan aku sudah tidak bisa menoleransi itu lagi," ucap Rani tegas. Bayu menatap dokumen-dokumen itu satu persatu. Ia merasa dikhianati. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa semua yang Rani katakan adalah kebenaran yang tak bisa ia bantah. Ia ingat betul, saat mereka pertama kali membeli rumah ini, DP-nya dibayar kontan oleh Rani. Mobil yang ia banggakan selama ini juga dibayar sebagian besar oleh tabungan hasil usaha kue Rani yang saat itu masih berjalan lancar. "Ini semua atas nama kamu," gumam Bayu, nyaris tak percaya. "Dari awal, aku hanya diam. Karena aku percaya kamu. Tapi sekarang, kamu bukan orang yang dulu aku percayai," jawab Rani sambil berdiri, menatap langsung ke mata suaminya. Bayu meremas rambutnya, berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Ia mulai panik. "Ran, aku mohon. Jangan begini. Oke, aku salah. Aku memang kebangetan.
Tapi jangan hancurkan semua ini dalam semalam. Kita bisa mulai lagi. Aku bisa berubah. Rani mendekat, namun bukan dengan kelembutan. Tatapannya penuh keputusan. Aku tidak ingin memulai apapun dengan orang yang tidak menghormatiku sebagai seorang istri, apalagi sebagai manusia. Kamu tahu apa yang menyakitkan, Bayu? Bukan karena kamu bergaul dengan wanita lain atau karena kamu sering pulang malam. Tapi karena kamu menganggap aku tidak berarti apa-apa. Kamu menghina perempuan yang rela mengorbankan mimpi dan waktunya untuk mendampingi kamu. Bayu menunduk. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar kehilangan kata-kata. Rani berjalan ke rak buku, mengambil satu kunci kecil dan satu map tambahan. Ia menyerahkannya ke Bayu. Kunci mobil. Kamu boleh bawa mobil itu, karena kamu butuh kendaraan untuk bekerja. Tapi atas nama masih tetap aku. Kalau kamu bandel, aku bisa tarik kapan saja. Sisa harta lain sudah diatur di surat ini. Aku tidak akan mengambil yang bukan hakku. Tapi aku juga tidak akan membiarkan kamu tinggal di rumah ini 1 hari lagi. Bayu mengambil kunci itu dengan tangan bergetar. Wajahnya tertunduk dalam. Harga dirinya tercabik. Tapi ia tidak bisa melawan. Semuanya sah. Semuanya legal. Dan semuanya nyata. Kamu sudah nggak sayang lagi sama aku, gumam Bayu pelan. Rani tersenyum pahit. Rasa sayang tidak bisa bertahan sendirian. Ia perlu dihargai, dijaga, dan dibalas. Tapi kamu memilih untuk merendahkanku. Kamu menanam benih pengkhianatan itu sendiri, Bayu. Bayu berjalan perlahan ke kamar, mulai memasukkan pakaian ke dalam koper. Tangannya gemetar. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia tahu, semuanya sudah terlambat. Istrinya sudah bukan lagi perempuan lemah yang bisa ia permainkan. Rani kini berdiri tegak, sebagai wanita yang menemukan kembali harga dirinya. Ketika Bayu selesai berkemas dan menarik koper ke ruang tamu, Rani sudah berdiri di depan pintu. Ia membuka pintu rumahnya sendiri lebar-lebar. Udara pagi masuk ke dalam rumah, membawa kesegaran sekaligus perpisahan. Bayu, aku harap kamu bisa belajar. Jangan ulangi ini pada perempuan lain. Karena tidak semua perempuan akan sekuat aku menahan sabar selama ini, ucap Rani dengan suara yang masih tenang, tapi menyimpan dentuman luka di baliknya. Bayu menatap wajah Rani untuk terakhir kalinya. Ada banyak hal yang ingin ia ucapkan. Tapi semuanya terlambat. Ia hanya mengangguk pelan, lalu melangkah keluar, meninggalkan rumah yang dulu mereka bangun bersama, tapi kini bukan lagi miliknya. Pintu tertutup perlahan di belakangnya. Dan Rani berdiri diam di ambang pintu, menatap kosong ke arah jalan. Ia tahu hidup tidak akan mudah. Tapi hari ini, ia mengambil kembali semua miliknya. Bukan hanya harta, tapi juga harga diri, martabat, dan kekuatan yang selama ini terkubur oleh cinta buta. Kini, Rani siap menata ulang hidupnya. Bukan sebagai istri dari Bayu, tapi sebagai dirinya sendiri. Dan dunia akan melihat siapa yang benar-benar kehilangan. Kontrakan kecil di pinggir kota itu berukuran tidak lebih dari 4x6 meter. 1 kamar sempit, 1 kamar mandi dengan lantai yang mengelupas, serta ruang utama yang menyatu dengan dapur mungil berlampu redup. Di sanalah Bayu tinggal kini. Dari pria yang dulu dengan bangga memamerkan rumah 2 lantai dan mobil keluaran terbaru kepada teman-temannya, kini ia harus menerima kenyataan hidup yang begitu keras. Tak ada sofa empuk, tak ada kasur spring bed, bahkan kulkas pun belum sempat ia beli. Ia duduk di atas karpet tipis, menatap langit-langit, sendirian. Hari-hari Bayu kini dipenuhi diam. Dulu, ia dikelilingi rekan bisnis, pertemanan yang ramai, dan seorang istri yang selalu setia menemaninya. Tapi kini, semuanya pergi satu persatu. Setelah Rani mengusirnya dari rumah, ia masih sempat berharap bahwa Dina, wanita yang selama ini ia puji dan kagumi,
akan mendampinginya. Namun harapan itu ternyata hanya ilusi. Dina tidak datang. Justru sebaliknya, ketika tahu Bayu sudah tidak lagi tinggal di rumah lamanya, Dina langsung memblokir semua kontak. Proyek bisnis yang mereka rancang bersama juga batal. Sebab investor mundur setelah tahu nama Rani, pemilik utama rekening dan legalitas proyek, sudah tidak lagi terlibat. Bayu bingung, kecewa, dan marah. Tapi ia tidak bisa menyalahkan siapapun. Ia sendiri yang merusak semuanya. Lebih parahnya, Bayu baru sadar betapa buruk langkah yang ia ambil dulu. Demi mengejar proyek ambisius yang akhirnya gagal total, ia meminjam sejumlah uang dengan menggunakan nama Rani. Ia tahu Rani tidak akan setuju jika diberitahu, maka saat itu ia mengelabui proses legalitas agar tetap berjalan. Semua dana digunakan untuk menyogok beberapa vendor agar proyek bisa mulai. Tapi karena tidak ada persiapan matang, semua runtuh. Dana habis, proyek batal, dan utang menumpuk. Kini, ia ditagih. Dan semua itu menjadi tanggung jawab pribadi karena nama istri sudah mencabut izin pemakaian. Bayu menatap layar ponselnya yang retak, memutar ulang pesan-pesan suara Rani yang lama. Suara lembutnya dulu menenangkannya, membuat rumah terasa seperti surga. Kini, hanya suara itu yang tersisa. Suara yang bahkan tak bisa ia dengar lagi secara langsung. Sementara itu, di sisi lain kota, Rani menjalani hari-harinya dengan penuh senyum. Rumah yang dulu terasa sesak oleh luka kini menjadi tempat hangat yang penuh semangat. Usahanya semakin berkembang. Ia berhasil membuka satu outlet kecil untuk display produk kuenya, dan kini tengah merencanakan ekspansi ke kota tetangga. Bukan hanya itu, ia juga mulai membuka kelas daring untuk ibu-ibu rumah tangga yang ingin memulai usaha kecil dari rumah. Peserta datang dari berbagai kota, bahkan ada yang dari luar negeri. Rani tak pernah menyangka hidupnya akan berbalik sedrastis ini. Dari perempuan yang pernah dihina sebagai kampungan dan tidak berguna, kini ia menjadi figur inspiratif di media sosial. Akun Instagram bisnisnya tembus lebih dari 100.000 pengikut. Setiap unggahan resep atau motivasi hidup yang ia bagikan selalu diserbu komentar positif. Banyak wanita menuliskan kisah mereka, merasa dikuatkan oleh langkah berani Rani. Terima kasih Mbak Rani, karena postinganmu, aku berani mulai jualan dari dapur kecilku. Mbak, kamu adalah alasan aku bertahan dari pernikahan toksik. Sekarang aku juga berproses buat mandiri. Saya kagum, Mbak. Bukan hanya karena usahamu, tapi karena keberanianmu mengambil kembali harga dirimu. Rani membaca komentar-komentar itu sambil tersenyum. Ia tidak pernah mengira bahwa keputusannya berdiri untuk dirinya sendiri akan berdampak sejauh ini. Ia merasa diberi kekuatan baru, bukan karena pujian orang, tapi karena dirinya sendiri mulai merasa layak untuk dihargai. Ia mengisi hari-harinya dengan kegiatan positif. Selain mengurus pesanan, Rani juga mulai diundang ke beberapa talk show daring dan event perempuan. Ia tak ragu menceritakan kisah hidupnya, tanpa menjatuhkan Bayu, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa luka bisa berubah menjadi kekuatan. Dulu, saya kira menjadi istri itu berarti harus selalu mengalah. Tapi ternyata tidak. Istri juga manusia. Kita punya mimpi, kita punya harga diri. Dan kita tidak wajib bertahan di tempat yang membuat kita dilukai setiap hari, ucap Rani dalam salah satu podcast yang ditonton ribuan orang. Setiap kali ia berbicara, wajahnya bersinar, bukan karena makeup mahal, tapi karena ketenangan batin yang ia miliki sekarang. Ia tidak lagi menyimpan dendam, tidak lagi meratap masa lalu. Ia berdamai dengan dirinya, dengan takdirnya, dan siap menata masa depan dengan langkah yang lebih mantap. Di waktu yang sama, Bayu hanya bisa menonton dari kejauhan. Ia membuat akun Instagram baru hanya untuk bisa mengikuti aktivitas Rani secara diam-diam. Ia menyimak setiap unggahan, membaca komentar orang-orang yang memuji mantan istrinya, dan makin hari makin tenggelam dalam penyesalan.
Ia mencoba menghubungi beberapa teman lama, namun sebagian besar menjauh. Nama Bayu sekarang dikenal sebagai orang bermasalah, pengkhianat, dan ex-direktur yang jatuh karena ambisi buta. Bahkan 1-2 kolega yang dulu dekat terang-terangan mengatakan, "Kita nggak bisa kerja sama lagi, bro. Namamu udah masuk blacklist vendor besar." Dunia benar-benar berbalik. Yang dulu dipuji, kini dihina. Yang dulu direndahkan, kini ditinggikan. Bayu mencoba bangkit, tapi langkahnya selalu tertahan. Ia tidak punya jaringan lagi, tidak punya support system. Ia sendiri. Dan ia tahu, itu semua terjadi karena kesalahan besar yang ia perbuat sendiri, menghancurkan perempuan yang selama ini berdiri paling dekat dengannya. Suatu malam, ia duduk di kontrakan, menatap selembar foto lama, dirinya dan Rani, saat mereka masih muda, saat usaha mereka baru mulai, saat cinta masih menjadi alasan untuk berjuang. Ia memegang foto itu erat-erat, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Bukan hanya karena kehilangan, tapi karena ia sadar bahwa kesempatan untuk memperbaiki semua itu sudah tertutup selamanya. Sementara itu, Rani duduk di teras rumahnya yang kini tampak lebih rapi dan segar dengan tanaman-tanaman gantung hasil tanamannya sendiri. Di sampingnya, ada laptop yang terbuka memperlihatkan laporan keuangan usaha yang stabil, bahkan cenderung naik. Ia menyesap teh hangat, menatap bintang-bintang di langit malam, lalu tersenyum pelan. Ia tak lagi memikirkan Bayu. Hidup terlalu indah untuk terus menoleh ke belakang. Kini, ia adalah Rani, bukan lagi istri dari siapa-siapa, tapi wanita yang berdiri atas kakinya sendiri. Dan di luar sana, ratusan bahkan ribuan perempuan terinspirasi olehnya. Dunia telah berbalik. Tapi bukan karena dendam, melainkan karena keberanian, kerja keras, dan cinta yang akhirnya ia berikan kembali pada dirinya sendiri. Sebuah undangan digital tiba di ponsel Rani pagi itu. Dari sepupunya, Dita. Judulnya singkat tapi penuh makna. Silaturahmi dan syukuran keluarga besar Minggu, pukul 10 di rumah Mbah Sastro. Rani menatap layar ponsel sambil berpikir. Sudah lama ia tak berkumpul dengan keluarga besar dari pihak Bayu. Sejak perceraian mereka disahkan secara diam-diam 2 bulan lalu. Bukan karena Rani ingin memutus silaturahmi, tapi karena ia memilih menepi, memberi waktu dan ruang untuk dirinya sembuh sepenuhnya dari luka yang belum benar-benar kering. Namun kali ini, ia merasa waktunya sudah tepat. Ia bukan lagi Rani yang rapuh, bukan lagi perempuan yang menangis dalam diam. Ia kini seorang perempuan mandiri, pebisnis sukses yang namanya dikenal luas, dan wanita yang telah membuktikan dirinya lebih dari cukup, tanpa harus bergantung pada siapapun. Minggu pagi datang dengan langit yang cerah. Rani berdiri di depan cermin, mengenakan gamis berwarna pastel lembut dan kerudung senada. Riasan tipis menghiasi wajahnya, cukup untuk mempertegas keanggunannya. Ia membawa 1 kotak parsel berisi kue premium dari brandnya sendiri sebagai buah tangan. Dengan mobil barunya, ia melaju pelan menuju rumah keluarga besar Bayu. Sesampainya di sana, suasana syukuran sudah ramai. Banyak sanak saudara yang hadir. Beberapa langsung menyapa hangat begitu melihat Rani turun dari mobil. "Rani, subhanallah, makin cantik ya sekarang," kata salah satu tante sambil memeluknya. Rani hanya tersenyum sopan, membalas satu persatu dengan ramah. Aura ketenangan dan kepercayaan diri terpancar jelas dari tubuhnya. Ia masuk ke dalam rumah, menyapa para sesepuh, membantu membagikan makanan, dan mengobrol ringan dengan kerabat yang sudah lama tidak bertemu. Namun, saat sedang mengobrol dengan sepupunya di pojok ruang tamu, suara yang dulu begitu akrab kembali terdengar. Suara berat yang kini terdengar asing di telinganya. "Rani." Ia menoleh perlahan. Bayu berdiri di ambang pintu, mengenakan batik lengan panjang yang tampak kusut dan sepatu yang sedikit berdebu. Wajahnya lebih tirus,
Mata sayunya menatap Rani dengan pandangan penuh penyesalan. Sesaat suasana menjadi sedikit sunyi di sekitar mereka. Beberapa pasang mata melirik ke arah Bayu dan Rani, sadar bahwa dua orang ini memiliki masa lalu yang rumit. Rani berdiri, tapi tidak mendekat. Ia hanya berdiri tenang di tempatnya, memandang Bayu tanpa senyum, tanpa amarah, hanya penuh keyakinan bahwa dirinya kini tak lagi sama seperti dulu. "Boleh kita bicara sebentar?" tanya Bayu pelan, seolah takut ditolak di depan orang. Rani memandangi sekeliling. Beberapa orang pura-pura tak memperhatikan, tapi telinga mereka jelas mengarah ke percakapan ini. Ia mengangguk kecil. "Silakan." Bayu menarik napas panjang, lalu berkata, "Ran, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf atas semua hal yang udah aku lakuin. Aku sadar aku keterlaluan. Aku merendahkan kamu, menghina kamu, dan aku kehilangan kamu karena kebodohanku sendiri." Rani tetap diam, matanya tenang menatap Bayu yang terlihat jelas begitu berbeda dari dulu. Ia tak tergesa menjawab, membiarkan suasana hening beberapa detik yang membuat Bayu makin gugup. "Aku salah, Ran. Aku bodoh karena nggak bisa lihat siapa kamu yang sebenarnya. Setelah kamu pergi, semua hancur. Dina ninggalin aku. Proyekku gagal. Semua orang menjauh. Aku udah kehilangan semuanya. Dan yang paling aku sesali, aku kehilangan kamu." Lanjut Bayu dengan suara bergetar. Rani masih diam, lalu perlahan mengangkat wajahnya lebih tegak. Kalimat yang keluar dari bibirnya begitu jelas, begitu dalam, dan begitu elegan. "Dulu, kamu hina aku di depan teman-temanmu. Sekarang, biar mereka lihat siapa yang kamu anggap tak berguna, itu." Seperti petir yang menyambar siang bolong, kata-kata itu menghantam dada Bayu lebih keras dari pukulan manapun. Ia menunduk, tak sanggup menatap mata Rani lagi. Ia tahu, di balik kata-kata itu tersimpan seluruh luka yang pernah ia goreskan. Ia ingin menjawab, ingin membela diri, tapi semua lumpuh dalam tenggorokannya. Rani melanjutkan, kali ini suaranya tetap tenang, namun tegas. "Maaf itu penting, Bayu. Tapi tidak semua maaf perlu diiringi rujuk. Aku sudah memaafkanmu, demi diriku sendiri. Tapi untuk kembali ke hidupmu? Tidak. Aku tidak ingin mengulang hidup di bawah bayangan orang yang tak tahu cara menghargai." Beberapa orang kini mulai menatap Bayu dengan sorot berbeda. Yang dulu memujanya, kini menggeleng pelan. Bahkan dua saudara laki-laki yang dekat dengan Rani tampak berbisik-bisik sambil melirik Bayu dengan raut prihatin. Bukan pada Rani, tapi padanya. Bayu kembali mencoba bicara. "Aku janji, aku akan berubah. Aku ingin memperbaiki semuanya." Tapi Rani menggeleng pelan. "Perubahanmu bukan urusanku lagi. Aku sudah cukup dewasa untuk tidak membalas dengan benci, Bayu. Tapi aku juga cukup berharga untuk tidak kembali pada orang yang menjatuhkanku." Ia lalu tersenyum kecil, bukan senyum mengejek, melainkan senyum dari hati yang benar-benar sudah pulih. Ia menatap Bayu sekali lagi, lalu berkata, "Aku doakan kamu bisa jadi lebih baik, walau tanpaku." Dengan langkah ringan dan penuh wibawa, Rani berbalik meninggalkan Bayu yang masih berdiri diam dengan kepala tertunduk. Di sekitar mereka, orang-orang kini menatap Rani dengan hormat. Banyak yang mendekatinya, menyapa, dan memuji keberaniannya. "Rani, kamu luar biasa. Kami semua bangga sama kamu," ujar salah satu kerabat sambil menggenggam tangannya. Namun Rani tidak membusungkan dada. Ia tidak sombong. Ia hanya menatap mereka sambil berkata, "Saya hanya belajar mencintai diri saya sendiri. Setelah terlalu lama berkorban demi orang yang tak pernah melihat nilai saya." Acara itu berakhir dengan banyak pelukan, doa, dan obrolan hangat. Tapi satu hal yang paling terasa, hari itu, semua orang melihat dengan mata kepala mereka sendiri, siapa yang sebenarnya kalah, dan siapa yang menang.
Dan kemenangan Rani bukan karena ia membalas dengan amarah, bukan karena ia berteriak atau membuka aib siapapun. Tapi karena ia tetap berdiri tegak, elegan, dan memilih untuk tidak kembali pada luka. Balas dendam paling indah adalah ketika orang yang dulu meremehkanmu harus menyaksikanmu bersinar dari kejauhan, tanpa bisa ikut menikmati cahayamu. Langkah Rani mantap saat menaiki tangga kecil menuju panggung besar di sebuah aula berkapasitas ratusan orang. Ruangan itu penuh sesak oleh para peserta, mayoritas perempuan, yang datang dari berbagai kota, bahkan beberapa dari luar pulau. Mereka hadir untuk mengikuti seminar bertajuk Perempuan dan Kemandirian Finansial, dari Luka Menjadi Kekuatan. Dan di sanalah Rani berdiri sebagai narasumber utama. Sorot lampu menyoroti wajahnya yang tenang. Gamis berwarna lembut yang ia kenakan berpadu indah dengan kerudung simpel dan make-up natural. Wajahnya bukan lagi wajah seorang istri yang disia-siakan. Itu adalah wajah perempuan yang telah menjemput dirinya sendiri dari jurang luka, berdiri, dan kini bersinar di panggung miliknya. Di belakangnya terpampang nama lengkap dan profil singkat. Rani Kartikasari, founder Rani Kue Bakery, mentor UMKM perempuan, content creator inspiratif. Tepuk tangan menggema begitu MC mempersilakan Rani memulai sesi. Namun alih-alih langsung bicara soal strategi bisnis atau teknis pemasaran seperti biasanya, Rani justru mengambil jeda, menatap seluruh hadirin dengan penuh kelembutan. Ia lalu berkata, "Saya ingin mulai hari ini bukan dengan angka, bukan dengan grafik, tapi dengan sebuah kisah." Suasana ruangan langsung hening. Beberapa tahun lalu, saya adalah seorang istri yang berpikir bahwa cinta artinya berkorban tanpa batas. Saya meninggalkan pekerjaan, mimpi, dan bahkan identitas diri saya demi membangun rumah tangga. Saya percaya, jika saya terus mengalah, terus mengerti, maka saya akan menjadi istri ideal, dan saya akan dihargai karenanya. Wajah-wajah di antara para penonton mulai berubah. Beberapa mengangguk pelan, ada yang menyeka sudut mata. Tapi ternyata, cinta yang tidak seimbang hanya melahirkan luka. Dan pengorbanan yang tidak dihargai akan berubah menjadi penyesalan. Saya pernah dihina oleh orang yang saya cintai, disebut tidak berguna, diremehkan di depan teman-temannya. Tapi saat itu saya tidak membalas. Saya diam. Karena saya tahu, yang perlu saya menangkan bukan pertengkaran, tapi diri saya sendiri. Rani menarik napas dalam. Suaranya tetap lembut, tapi kini mulai menggetarkan. Saya mulai lagi dari dapur kecil, dari oven tua, dari resep kue yang sudah saya simpan bertahun-tahun. Saya bangun bisnis kecil-kecilan, tidak dengan ambisi, tapi dengan niat untuk menyembuhkan diri. Dan pelan-pelan, semua berubah. Bukan karena saya lebih pintar, tapi karena saya berhenti meragukan diri sendiri. Tepuk tangan mulai terdengar. Rani tersenyum. Tapi ia belum selesai. Saya tidak pernah menyebut siapa yang menyakiti saya. Karena kisah ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang pemulihan. Tentang bagaimana perempuan yang terluka bisa bangkit, jika ia mulai mencintai dirinya sendiri. Seorang ibu di barisan depan menunduk sambil menangis pelan. Dua perempuan muda saling berpegangan tangan dengan mata berkaca-kaca. Rani melihat semua itu dan menyadari bahwa kisahnya bukan lagi hanya tentang dirinya, tapi tentang banyak perempuan yang pernah merasa kehilangan harga dirinya hanya karena terlalu mencintai orang lain. Sekarang, saya tidak hanya menjual kue, lanjut Rani dengan suara yang lebih kuat. Saya membagikan resep keberanian, saya membimbing ibu rumah tangga lain agar mereka tahu bahwa tangan yang bisa menguleni adonan juga bisa membangun masa depan. Ia menceritakan bagaimana kini usahanya sudah memiliki 3 cabang, mempekerjakan lebih dari 20 perempuan lokal, dan bagaimana sistem pelatihan daringnya diikuti oleh ratusan peserta setiap bulannya. Ia juga berbagi sedikit pengalaman mengelola waktu sebagai pebisnis tunggal, pentingnya konsistensi dalam branding,
dan kiat membangun usaha dari modal terbatas. Namun yang paling membuat seluruh ruangan tak berkedip adalah kalimat-kalimat pamungkasnya. Dulu, saya ingin dicintai. Sekarang, saya memilih mencintai diri sendiri dulu. Karena kalau kita sendiri tak menghargai diri kita, orang lain pun akan menginjak kita. Harga diri perempuan bukan sesuatu yang bisa dibeli. Ia harus dijaga, dibela, dan dihormati, pertama-tama oleh kita sendiri. Tepuk tangan membahana. Beberapa berdiri. Bahkan MC pun terlihat menyeka matanya sebelum kembali ke panggung. Saat sesi berakhir, antrean panjang terbentuk di depan panggung. Banyak peserta ingin berfoto, sekadar mengucapkan terima kasih, atau menceritakan bahwa mereka juga sedang berjuang. Dan Rani, dengan senyum sabar dan tangan terbuka, menerima semuanya. Ia bukan hanya menjadi narasumber hari itu. Ia menjadi pelita bagi perempuan lain. Di sela-sela antrean, seorang ibu muda mendekat dan berbisik lirih. Terima kasih Mbak Rani. Saya hampir menyerah dengan rumah tangga saya. Tapi habis dengar cerita Mbak, saya merasa tidak sendiri. Rani menggenggam tangannya dengan lembut. Kamu tidak sendiri. Kamu cukup. Dan kamu pantas bahagia. Sore itu, ketika acara selesai dan semua peserta pulang dengan hati yang hangat, Rani duduk sendiri di bangku panggung yang sudah kosong. Ia menatap ruangan kosong dengan rasa penuh syukur. Ia tak pernah membayangkan bahwa luka lama bisa membawanya ke titik ini. Titik di mana ia bukan hanya menang, tapi juga sembuh. Rani menatap ke langit-langit, seolah berbicara pada dirinya yang dulu. Aku tahu kau pernah merasa tak berharga. Tapi lihatlah sekarang. Kau berdiri di sini, bukan karena balas dendam. Tapi karena kau memilih untuk berdiri. Ia menghela napas pelan, lalu tersenyum. Sebuah senyum yang bukan untuk siapapun, melainkan untuk dirinya sendiri. Bahagia, bukan karena semua berjalan mudah, tapi karena ia memilih tidak menyerah. Karena cinta yang paling agung adalah ketika seorang perempuan akhirnya mencintai dirinya sendiri. Dan dari sana, semuanya bermula. Sahabat pembaca yang bijak. Dari kisah Rani, kita belajar bahwa harga diri seorang perempuan bukan ditentukan oleh siapa yang mendampinginya, tapi oleh bagaimana ia memandang dan memperlakukan dirinya sendiri. Jangan pernah biarkan cinta menghapus jati dirimu. Cinta sejati tidak akan menjatuhkan, menghina, apalagi mematikan semangatmu untuk berkembang. Ketika kamu merasa tak dihargai, itu bukan akhir. Itu adalah panggilan untuk mencintai diri sendiri lebih dalam. Jangan takut untuk berdiri, jangan ragu untuk melangkah. Karena perempuan yang tahu nilainya, akan selalu menemukan jalannya. Ingatlah, kamu cukup, kamu berharga. Dan kamu pantas bahagia. Bangkit bukan tentang membuktikan pada orang lain, tapi tentang menyelamatkan dirimu sendiri. Salam hangat untuk setiap hati yang sedang belajar pulih. Dari luka menjadi cahaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.